Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kalian mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, supaya kalian jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dunia dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang telah meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Kristus di angkasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa, tetapi Tuhan, dialah yang menjadikan langit. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Haleluya, 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 haleluya. Roh Tuhan menyertai aku diutus Tuhan mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, di tempat Ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci, maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut, Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang di rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku itu benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang di antara mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarpat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada orang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di seluruh rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota. Ia membawa dia ke tebing gunung, ke tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Injil hari ini yang kita dengarkan adalah misi Yesus, artinya langkah yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ada visi itu tujuan yang jangka panjang. Apa visi kita? Visi Yesus adalah ingin hidup sempurna seperti Bapa kita di surga sempurna adanya. Artinya setiap orang dipanggil untuk memiliki hidup abadi, hidup sempurna, karena kita adalah gambaran Allah. Lalu untuk mencapai hidup sempurna apa yang dilakukan? Yaitu langkah-langkahnya yang disebut misi, yaitu Roh Tuhan menyertai aku. Aku diutus mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan selanjutnya di dalam ayat di dalam Lukas bab 4 tadi. Kita semua juga dipanggil supaya kita menjalankan tugas-tugas. Seorang Katolik, kita diharapkan untuk menjadi gambaran Allah. Karena kita citra Allah, maka kita diharapkan berjuang supaya kita memulai hidup yang sempurna. Artinya kita juga punya hidup di dunia, tapi ada kelanjutan hidup di surga nanti. Itulah kita setiap hari ke gereja tujuannya ke sana. Maka kalau tidak punya tujuan ke sana, maka itu belum sempurna. Kita diharapkan, namun dengan langkah-langkah. Pertama, apa langkah-langkahnya? Kita supaya mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Yang kedua, kita melaksanakan sabda Tuhan. Dan yang terakhir, kita diharapkan berkorban bagi sesama supaya orang lain selamat. Yang terakhir ini seringkali kita lewatkan. Kita hanya sampai melaksanakan firman Tuhan. Ini belum tercukupi, karena ada seorang pemuda datang kepada Yesus, "Tuhan atau Guru, bagaimana aku boleh memperoleh hidup sempurna?"
lakukanlah melakukan 10 perintah Allah. Itu semua sudah kami lakukan. Kalau begitu, tinggallah atau juallah harta milikmu, berikanlah orang miskin, dan ikutlah aku. Apa yang terjadi? Pemuda itu kecewa karena hartanya banyak. Maka kita dipanggil supaya kita berbuat, berkorban. Kalau hanya melaksanakan sabda Tuhan, itu masih kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita tidak melanggar 10 perintah Allah, itu hanya kebaikan diri kita sendiri. Tapi kita dipanggil punya passion, kita punya kegiatan yang rela berkorban, yaitu menyelamatkan orang lain, memberikan kesejahteraan orang lain, menghidupkan orang lain, dan menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan. Ini semua hendaklah tertanam dalam hati kita supaya hidup kita sempurna seperti Bapa kita di surga. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.